bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok F4 akan memaparkan materi tentang waktu getar alami gedung dan gempa rencana. Mari kita simak. A few moments later. Indonesia merupakan negara yang terletak pada jalur cincin api atau ring of fire, sehingga rawan terhadap aktivitas seismik. Salah satu aspek penting dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa adalah mengetahui waktu getar alami gedung. Waktu getar alami merupakan periode osilasi bebas yang dimiliki suatu struktur akibat sifat massa dan kekakuannya. Semakin tinggi suatu gedung, umumnya waktu getar alami semakin besar. Gempa bumi adalah getaran atau gerakan bergelombang pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Getaran ini dapat terjadi di permukaan maupun di dalam bumi. Dampak gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur. Korban jiwa tsunami jika terjadi di lautan, serta gangguan ekonomi dan sosial. Terus, apa sih yang dimaksud dengan waktu getar alami gedung? Bagaimana cara menentukan waktu dan getar alami gedung? Dan apa yang dimaksud dengan gempa rencana menurut SNI 1726/2009? Dan bagaimana hubungan waktu getar alami gedung dan gempa rencana? Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Di pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang konsep waktu getar alami gedung. Waktu getar alami adalah periode osilasi suatu struktur ketika bergetar bebas tanpa pengaruh luar. Besarnya waktu getar dipengaruhi oleh massa atau bisa disebut M, dan kekuatan atau bisa disebut K. Struktur dengan rumus T sama dengan 2pi akar dalam kurung M atau K. Dalam konteks gedung, massa ditentukan oleh berat bangunan, sedangkan kekuatan ditentukan oleh elemen struktur seperti balok, kolom, dan dinding geser. Rumus empiris waktu getar alami SNI 1726/2019 memberikan rumus empiris untuk menghitung waktu getar alami gedung. T sama dengan CT sama dalam kurung HM, X dengan CT sama dengan koefisien tergantung jenis struktur dalam kurung, misalnya 0,085 untuk rangka baja, 0,075 untuk beton bertulang. HM sama dengan tinggi bangunan dalam kurung M, X sama dengan eksponen dalam kurung umumnya 0,75. Contoh perhitungan, misal sebuah gedung beton bertulang dengan tinggi 20 meter, maka waktu getar alaminya adalah T sama dengan 0,075 kali dalam kurung 20, 0,75 sama dengan 0,75 detik. Dari contoh di atas, waktu getar alami gedung dalam kurung 0,75 detik digunakan pada spektrum respon gempa untuk menentukan percepatan universal desain dalam kurung SA. Nilai SA kemudian digunakan menghitung gaya gempa yang bekerja pada struktur. Pengaruh waktu getar terhadap respon struktur. Gedung dengan waktu getar alami yang lebih besar akan merespon gempa dengan amplitudo getaran yang berbeda. Jika waktu getar alami mendekati periode dominan gempa, dapat terjadi resonansi yang berbahaya. Resonansi dapat membesar respon struktur, seperti perpindahan dan gaya-gaya dalam, sehingga meningkatkan resiko kerusakan. Sekarang kita masuk pada konsep gempa rencana.
Gempa rencana adalah gempa yang ditetapkan berdasarkan probabilitas tertentu dan dijadikan dasar perencanaan struktur tahan gempa. Menurut SNI 1726/2019, gempa rencana dihitung dari percepatan respon spektrum desain yang dipengaruhi kondisi tanah, wilayah seismik, dan faktor struktur yang menggambarkan percepatan maksimum yang mungkin terjadi pada berbagai periode getar. SNI 1726/2019 merupakan standar nasional Indonesia tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Standar ini memberikan panduan mengenai penentuan parameter-parameter desain gempa, termasuk spektrum respon desain dan faktor-faktor modifikasi respon struktur. Dari peta percepatan spektrum SNI 1726/2019, nilai percepatan gempa atau SS dan SI ditentukan berdasarkan lokasi. Nilai ini digunakan untuk membuat spektrum respon waktu getar alami gedung, kemudian dipetakan pada kurva struktur untuk mendapatkan gaya geser dasar desain. Hubungan waktu getar alami dan gempa rencana. Waktu getar alami digunakan dalam membaca spektrum respon gempa pada periode tertentu. Dengan demikian, semakin tinggi waktu getar, maka gaya gempa yang dihitung dapat berbeda sesuai kurva spektrum desain. Aplikasi dalam desain bangunan tahan gempa, pemahaman tentang waktu getar alami dan gempa rencana sangat penting dalam desain bangunan tahan gempa. Desainer harus memastikan bahwa waktu getar alami struktur tidak mendekati periode dominan gempa untuk menghindari resonansi. Selain itu, desainer juga harus menggunakan spektrum respon desain yang sesuai untuk menentukan gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut yaitu: yang pertama, waktu getar alami adalah karakteristik penting dalam analisis waktu struktur terhadap gempa. Dan yang kedua, SNI 1726/2019 memberikan panduan empiris dalam menghitung waktu getar alami gedung. Yang ketiga, gempa rencana dihitung berdasarkan peta percepatan getar dan kondisi tanah. Yang keempat, waktu getar alami digunakan untuk menentukan respon struktur pada spektrum gempa rencana.